terjadi tanggal 13 November tahun 2019 sekitar jam 8.30 pagi. Jadi siangnya ini klien kami disuruh ke kantor, ke subdit 1, Subdit 3. subdit 3. Kalau subdit 3 langsung dimediasikan. Belum ada laporan polisi itu kan. Jadi setelah dimediasikan, Nyonya Indra Cica ini, klien saya ini disuruh ngaku. Disuruh ngaku untuk benar kau ngambil kunci. Ya. Ada perbuatan itu tidak ada. Ya. Setelah perbuatan tidak ada, jadi ada suatu penekanan. Suatu penekanan dengan Paujan waktu itu. Paujan saat itu Kasubdit Jatandas. Tahun 2019. Setelah itu besoknya baru dibuatkan laporan polisi tanggal 14 November. Setelah dibuatkan laporan polisi, belum ada BAP itu saat itu tanggal 14 itu. Kemudian ibu dipanggil sebagai saksi. Setelah dipanggil sebagai saksi, dipanggil lagi sebagai saksi. Tiba-tiba tanggal 25 Desember dipanggil sebagai tersangka. 26-nya langsung ditahan bulan Desember. Berkaitan dengan tuduhan pasal 368, pasal 335, pasal 372 KUHP. 335 ayat 1 ya. Jadi setelah itu dengan dasar 3 pasal ini yang digabung ini ditahan. Setelah ditahan, kemudian penyidik JPU memberikan petunjuk kepada penyidik. JPU memberi petunjuk kepada penyidik, dipenuhilah untuk memeriksa saksi Hasan Basri almarhum bin Kawi. Setelah di BAP, saksi itu tidak ada, dibuatlah BAP copy paste dari saksi Dirja, nomor HP-nya sama, ya kan? Dengan Dirja itu copy paste. Tanggal lahirnya Tapi BAP itu tidak ada orangnya, kosong gitu, BAP sendirilah gitu. Jadi Diman Salasa mem-BAP orangnya tidak ada, tapi ada tanda identitas tapi tidak ada alamatnya. Kemudian setelah petunjuk itu dilengkapi, maka tahap 2 adalah dilimpahkan ke kejaksaan. Pada 23 Februari 2020, dengan adanya pelimpahan, jaksa melanjutkan penahanan, maka ditahan. Ya. Setelah pelimpahan, bulan Maret, April, itu dilimpahkan ke pengadilan. Ternyata setelah pemeriksaan saksi fakta yang Hasan sebagai kernet, ternyata mengakui dia tidak pernah di BAP, tidak pernah datang ke Polda. Jadi tunjukkan BAP ini. Oke. Di BAP seperti ini. Ya. Jadi baik majelis, baik jaksa penuntut umum, baik pun penasihat hukum terdakwa saat itu sudah stop. Akhirnya majelis memutus tidak ada unsur perbuatan 335. Jadi ya waktu dilimpahkan itu tidak ada pasal lain lagi, cuma tunggal pasal. Pasal 335 ayat 1 itu bisa ditahan. Karena pasal pengecualian. Jadi setelah BAP ini oleh majelis putusan itu bebas, terus jaksa melakukan upaya kasasi. Menurut hukum ancaman kasasi, maka ikrah larut. Ini muncul lagi di perkara ini. Laporan polisi, laporan pengaduan ditingkatkan secepat itu jadi 3 LP lagi. Walaupun orang pelapornya lain, ya kan? Maka pada tanggal 15 Juli saya membuat surat, tanggal 17 Juli saya layangkan ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi tanggal 19 itu sudah diterima setum bernama Irfan. Tanggal 20 posisinya masih di Bareskrim, 21 Bareskrim melimpahkan ke Biro Penanganan Tanggung Jawab Profesi ini, melimpahkan ke sini. Maka hasil itu walaupun sudah 1 bulan di Propam Mabes itu sudah mempelajari pengaduan yang kami buat itu. Setelah dipelajari, tanggal 27 dari siang jam 10.30 Indra Cica di BAP sampailah jam 21, sekitar 21 malam. Jadi kedatangan kami, ya Propam itu sudah mempelajari deh. Jadi ini bukan janduan lagi, sudah laporan polisi antar internal, ya.
Kalau sudah laporan polisi itu tidak ada ampunnya lagi, tetap harus ada putusan. Jadi setelah di BAP nanti pihak propam ini berhak menyatakan situ ada tindak pidananya. Nanti dikembalikan kepada Baris Krim yang terkait. Ya, harapan saya yang jelas mau sesuai dengan aturan yang ada lah. Jangan hanya kita orang biasa diadili kan, tapi kalau oknum tidak gitu. Padahal sesuai undang-undang tidak boleh kita itu membuat orang itu tidak bersalah ditahan. Tidak boleh itu. Apalagi sampai membuat BAP palsu. Orang tidak pernah diperiksa, tapi supaya seperti zaman dahulu, saya pikir zaman kuda gigit besi, tanya tembok dia yang menjawab. Nah itu, padahal hukum di kita ini negara hukum kan. Jadi maunya saya, semua perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Semua ada konsekuensinya. Tidak dibenarkan kita itu membuat karena mentang-mentang kita penegak hukum, kita seenak-enaknya. Kan tidak boleh itu. Yang jelas ini sangat memalukan. Memalukan sekali. Saya tidak menyangka kalau ada institusi seperti itu. Begitu. Yang jelas Pak Iwan Kompol ini, Iwan Setiawan ini sebenarnya tidak cocok jadi polisi. Cocoknya jadi pengacara. Pandai cari uang dia. Membela yang salah. Kalau saya lihat, memang di pelabuhan itu sangat kenal dengan beliau. Sepak terjang beliau. Dia ini berteman sama pesaing bisnis saya yang bernama Pak Sarir. Jadi Pak Sarir ini memang ada konflik ke saya tentang perebutan pekerjaan. Nah, Pak Iwan ini adalah teman baiknya. Pak Iwan itu pernah ngomong sama saya, kalau Pak Sarir ini adalah teman dari miskin sampai ke kaya. Nah, disitulah saya tahu, oh, saya udah terpikir, matilah saya. Kalau begini, ini sudah pasti tidak beres. Pasti akan dia akan membuat apa yang tidak boleh dibuat pun akan dibuatnya. Karena saya tahu Pak Iwan ini orangnya, ya itulah seperti pengacara lah gitu. Jadi dia membela yang bayar. Jadi dia tidak mau salah kah benar, kita ngomong pun dia tidak peduli. Padahal kita bawa semua bukti-bukti bahwa saya itu tidak seperti itu. Dan bahkan sekarang pun Pak, saya dilaporkan lagi nih dengan 3 itu adalah saya itu merampas lagi, lalu memalsukan, lalu penipuan, lalu pemerasan dan penggelapan. Entah, yang saya tanyakan, kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang harus saya katakan? Dia itu tidak pernah mau mendengar. Jadi benarlah dia ini pengacara. Kalau polisi tidak seperti itu. Apalagi di keluarga saya ini 90% polisi semua, tapi tidak seperti dia. Begitu. Jadi masalah itu saya mobil saya beli mobil di tahun 2017 Pak. Di bulan Mei tanggal 23 2019
Kenapa tidak saya ambil? Orang itu kan memang partner bisnis saya. Pertama saya mau beli mobil tapi ditawarkan mobil dia. Ya udah, saya bilang, saya lihat BPKB-nya bener enggak? Saya lihat BPKB-nya memang bukan nama dia waktu itu, nama adiknya. Saya tidak mau membayar walaupun itu adiknya, tapi saya harus membayar dengan yang BPKB itu. Nah, sesuai BPKB itu. Ini yang sekarang ya Pak, bukan yang putusan itu. Sesuai dengan BPKB, saya tidak akan membayar kalau tidak yang namanya BPKB ini. Setelah 2 bulan kemudian dia bisa menghadirkan, disitulah kami bayar, disitulah saya bayar. Jadi dia menawarkan saya, Bu, saya kan banyak angkutan nih, katanya kan. Nah, gimana nanti ibu dapat hasilnya, potong supir dan kasih saya fee 20%. Ya oke lah, memang angkutan dia tuh memang banyak Pak. Memang kita bisnis dengan dia tuh dari 2017 itu. Nah, dia ekspedisi, saya juga ekspedisi. Di tahun 2019 dia ini udah enggak mau bayar, tapi mobil jalan tapi dia enggak membayar. Mobil yang saya sudah bayar, memang awalnya mobil dia bilang kan, tapi kan sudah saya bayar. Dengan siapa? Dengan Anita Margaret. Nah, yang atas nama di BPKB-nya itu Joni Hartanto. Nah, setelah itu Pak, saya ambillah mobil itu. Saya minta sama dia, Bu, nanti saya mau ngambil mobil. Saya bilang gitu kan. Lalu dia bilang masih di Ketapang. Kapan? Seminggu lagi. Ternyata saya lihat ada di Ambawang. Nah, saya deketin supirnya. Saya mau ngambil mobil, saya bilang kan. Nah, lalu saya telepon dia. Oh iya, katanya. Lalu supirnya tidak mau ngasih kan Pak. Kenapa? Rupanya si Anita ini punya utang retase, supir retase di 19 juta. Nah, jadi disitulah masalahnya. Saya juga tidak mau ini, saya ambil barang ini, orang ini tidak dibayar utangnya ya. Jadi saya telepon beliau, Bu Anita, gimana? Ibu memang gak punya utang sama supir? Iya, katanya. Udahlah Bu, saya kasbon aja, dia bilang. Tapi supir ini udah Kak, bantu saya 15 juta aja bayar. Nah, sesuai itu saya bayarlah pakai transfer, tidak langsung saya bayar. 5 juta, 5 juta, 2 juta setengah, 1 juta dengan 1 juta setengah. Jadilah 15 juta pada saat itu. Setelah itu udah berjalan bulan, saya 2019 Agustus bulan 1 saya ke Samsat buat BPKB balik nama. Jadi di Samsat ini kan saya juga ada kenalan kawan yang kenalkan. Kemarin tuh saya ada 3 BPKB yang saya kembalikan itu. Ada tahun 2004, ada 2012, ada mobil kantor saya. Itu yang bernama Pak Agus MY. Nah, saya minta bantu dengan dia. Nah, waktu itu karena saya itu kan waktu itu ada pertemuan di Pelindo saat itu untuk membuat akun di Pelindo itu, bagaimana caranya gitu kan. Saya titiplah ke beliau. Jadi uang semuanya saya titip ke beliau. Nanti kan dia bisa jelaskan ke saya. Setelah itu saya jadilah BPKB itu. Balik nama semua saya. Di 3 bulan tuh langsung balik nama perusahaan saya semuanya. Kenapa saya ngasih nama perusahaan? Supaya saya bayar pajaknya itu murah Pak. Nah, jadi pada saat setelah saya ini, kok tiba-tiba saya dilaporkan Pak. 8 April 2021. 8 April 2021. Lalu dia bilang saya itu, awalnya dia bilang merampas. Loh, perampasan dan pemalsuan. Saya tanya ke itu surat saksinya kan, surat panggilannya saksi. Lalu dia bilang saya ini merampas. Saya buktikan dengan kalau saya merampas, kenapa saya ada mentransfer supir. Dan kedua, ini bukti kwitansi saya. Saya pernah ditanya oleh Kompol Iwan sendiri bahwa bukti kamu beli itu apa. Saya sudah lihatkan dia, tapi dia tidak mau tahu dan tidak mau memandang. Saya pernah kirimkan dia sampai lihat lewat Facebook, dihapusnya Iwan itu. Lalu saya pernah mengirimkan ke Yuda, sampai sekarang diblokir. Saya bisa buktikan. Kalau si Iwan, saya ke Facebook dia, nih Pak, bukti saya beli. Dia tidak pernah mau menanya kita. Kalau Pak Iwan ini, dia tidak pernah menanya. Jadi saya simpanlah. Gimana kita mau jawab? Kan? Dia tidak mau tahu, kan? Jadi setelah itu saya dipanggil pada saat itu dengan pengacara saya diperlihatkan kwitansi. Terkejut saya. Kwitansi yang bukan saya buat, nama PT-nya beda.
PT saya kan itu PT Hadi Putra Kalbar, PT saya. Di situ kwitansi yang dibilang palsu itu saya yang memalsukan itu PT Putra Hadi Kalbar, ya jelas bukan saya. Ini sudah salah orang, kan? Jadi itu sudah kita orang biasa aja sudah nampak. Saya yakin kan sekarang Samsat itu tidak bisa saya ketemui, Pak. Saya mau minta kwitansi yang saya kasih ke Samsat. Berarti kwitansi itu ada tanda tangan Ibu, Bu? Bukan. Itu ada tanda tangan penjual Joni Hartanto itu. Jadi pada saat itu saya ada minta dua waktu itu, Pak. Satu untuk PT karena dia kan plat kuning memang tapi nama pribadi. Itu mahal, Pak. Sekitar 4 juta lebih. Jadi saya minta sama Joni satu untuk yang kedua untuk pegangan saya. Jadi nama Indra Cica. Nama Indra Cica, ini saya namanya Indra Cica. Kenapa untuk pegangan saya? Memang kan aturannya seperti itu. Kalau di Samsat kan kita tidak tahu, Pak. Nah, jadi untuk pegangan saya. Pada saat itu Pak Iwan sudah pernah menanya saya. Ya, pada saat itu sudah saya kasih tahu. Bahkan saya sudah WA ke Facebook, bukan WA. Saya ke Facebook dia. Sekarang Facebooknya itu sudah dihapus, Pak. Saya sudah pernah ngasih, tapi bisa ya mungkin ya. Mungkin bisa digali lagi kan. Untuk ke Facebook ya bisa ya. Walaupun sudah dihapus. Bisa ya, Pak, kali ya. Jadi saya pernah ngasih. Jadi kalau di Polda saya sudah ngasih. Memang pada saat itu Yuda. Nah, jadi saya bilang semua sudah balik nama saya. Tanya saja sama Samsat. Sudah balik nama saya. Kan? Setelah itu, Pak, setelah nama perusahaannya salah. Lalu saya di pelapor itu bilang seperti ini. Yang pelapor tanda tangani kwitansi yang pelapor tanda tangani bermaterai 6.000 untuk pembelian mobil yang saya beli ini, tapi pelapor tidak pernah menjual. Bisakah orang itu tidak menjual tapi dia bisa bikin kwitansi jual beli? Dan satu juga, saya ngasihkan uang ini 350 juta ini bukan uang sedikit. Nah, saya juga ada saksi. Nah, pada saat itu jadi yang lucunya kok Polda itu bisa mengambil keputusan bahwa itu pemalsuan saya yang kasih. Kan Polda Subdit 1. Subdit 1 Pak Iwan Kompol ini. Lalu sekarang sudah dilimpahkan, Pak. Mungkin dia mau ke Subdit 3. Ke Subdit 3 jadinya. Jadi pada awalnya itu yang montir itu sebenarnya itu Iwan. Itu mereka ini sudah Saril, Sarosa, Anita ini adalah gengnya memang untuk melaporkan saya. Di belakangnya adalah Pak Iwan ini, Iwan Kompol ini. Nah, jadi memang Iwan Kompol ini mantan Kapolsek Kap 3 Laut. Nah, jadi yang herannya saya, Pak, heran betul-betul heran. Kok bisa ya Polda itu menerima laporan seperti itu? Seharusnya dicek dulu dong. Kok langsung jadi LP lagi, Pak? Tanya ke saya, kan begitu. Bu, mana bukti? Seharusnya gini kalau jadi polisi. Bu, bukti ibu jual beli itu mana? Bukti ibu bayar. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, saya kasihkan, Pak. Tapi dia tidak memanggil saya. Saya kasihkan lewat WA. Nah, WA itu kan tidak jelas, Pak. Dan di Facebook saya kasihkan lagi, tidak mau dihapus dia, Pak. Begitu hebatnya Pak Iwan itu, sakingnya. Makanya saya yakin itu Pak Iwan itu tidak cocok jadi polisi, Pak. Cocoknya jadi pengacara. Dibayar. Nih, kamu dibayar nih kan. Tetap membela yang walaupun salah benar kan tetap dibelanya klien dia kan. Nah, itulah dia. Pak Iwan itu sangat memalukan lah dia. Nah, jadi ini penipuan lagi. Bahkan yang namakan kita beli ini kan berarti kita sudah bayar kan, ini hak kita, Pak. Hak kita kan. Nah, kita menerima uang dari yang mengoperasikan mobil kita. Itu bukan uang rentenir. Dibilangnya saya ngerentenir uang, memeras orang. Nah, kalau memang saya memeras orang, buktinya apa? Saya bilang, kan haruslah setidaknya ada tulisannya bukti pemerasan. Betul lah, Pak? Nah, masa merasnya sampai lama-lama? Kenapa tidak lapor? Si Anita itu umurnya udah 30 lebih, bukan 12 tahun. Seharusnya Polda itu harus menyaring. Menyaring ini Polda loh.
kan bukan polsek atau Polres, Polda. Udah nampak benar nih Pak Iwan ini. Biar kenapa Pak? Biar saya tuh tidak bisa melaporkan dia, perbuatan dia. Dan inilah yang saya tahu. Pak Iwan ini banyak Pak di belakangnya ini ada. Dia dilindungi Pak. Dilindungin banget. Saya lapor ke Propam, tidak jalan Pak. Saya lapor ke Krim Pak, tidak jalan Pak. Lalu saya ke Mabes, ini Propam Mabes ya, dilimpahkan lagi ke sini Pontianak. Mau kemana kita melapor sebenarnya Pak? Jadi memang hukum ini memang betul lah. Dulu saya tidak percaya kalau hukum itu seperti ini Pak. Setelah hari yang saya rasakan, memang seperti itu. Memang benar. Jadi itulah memang Tuhan itu adil lah ya. Kenapa si Hasan itulah yang membuka apa? Saya udah tahu ini rekayasa. Semoga Tuhan itu membuktikan. Sempat juga Pak Niman Salasa itu sebelum saya sudah P21 dia ngomong sholatlah tahajud. Lalu dia bilang cari Pak Niman Salasa yang ini saya sholat tahajud minta petunjuk. Semoga benar itu benar, salah itu benar, salah itu salah. Kata dia kan? Ya itulah. Saya mikir begini. Makanya hakim itu kan ada 3 Pak. Hakim itu ada 3. Jadi semuanya tidak pasti itu. Saya pikir fakta. Fakta itulah yang tidak bisa dibohongkan ya Pak. Kalau saksi masih bisa lah. Tapi kalau fakta itu tidak bisa. Apalagi seperti ini Pak. Nah, mungkin kalau seperti ini. Hasan Basri. Nah, ini Hasan Basri yang saksi petunjuk untuk pelengkap nih Pak. Tapi dialah yang bisa ini petunjuk dari jaksa. Kalau enggak ini kan enggak bisa naik P21 Pak. Enggak bisa saksi Hasan ini. Nah, masa saksi Hasan ini saya baru cek di 3 bulan Februari ini kan saksi ada cas semuanya Pak. Seharusnya kalau dia memang mau naikkan itu kan harus ada saksi. Saksi misalnya mau laporan ini harus ada pelapor, saksi dan yang memberatkan kan. Nah, jadi begini. Coba kata-kata masa ini Pak. Sangat lucu. Ini Hasan Basri. Kok nomor HP-nya HP Dirja, Pak? Nih, HP Dirja. Ini ini yang meriksanya Pak Niman. Ini Pak Agus. Lalu di sini yang saya lihat, saya perhatikan, Pak Agus ini tidak ada tanda tangan. Jadi apakah Pak Niman sendiri yang BAP nih? Orangnya tidak ada. Nih, Pak Agusnya tidak ada. Apa seperti ini? Seharusnya kan kalau memang udah selesai di BAP, harusnya ada tanda tangan di sini. Kan begitu, Pak? Nih, saksi. Ini. Jadi kunci dari semuanya adalah ini. Niman Salasa. Sekarang Pak Niman ini sudah ditahan jaksa. Perkara lain, penipuan uang masuk polisi. Tuhan punya kuasa Pak. Depan saya melaporkan di Paminal, saya ngelihat orang melaporkan dia. Dia lihat saya. Kenapa Pak Niman? Lalu dia bilang ini dilaporkan orang Bu. Nah, jadi Pak Niman ini terima, memang bukan saya yang kan. Terimalah dia apa yang saya rasakan. Jadi atas perkara ini upaya dari penasihat hukum sudah nyampe ke Mabes. Itu pada tanggal 17 kami via Tiki, tanggal 19 kami cek lacak Tiki, itu di tanggal 19 Juli itu diterima oleh Setum, Irfan Setum. Jadi tanggal 21 di posisi Kabar Reskrim ke Biro Paminal, pertanggungjawaban Polri. Ya kan? Jadi begitu kami datang tanggal 27 Agustus, mereka sudah paham. Atasan dan pimpinan dari penyidik ini sudah jadi laporan polisi, siap kan? Jadi langkah hukum ini kami minta seluruh anggota yang brengsek ini, yang bermasalah, yang menjalimi brengsek itu harus diperiksa, diadili oleh kode etik profesi, karena ini ada tindak pidananya. Untuk laporan tindak pidana membuat dan menggunakan BAP ini menjadi berkas perkara, jadi suatu perkara itu kan membuat 263
menggunakan pada saat limpahan. Jadi limpahan ke jaksa itu lepas tanggung jawab. Jadi atas itu dari Propam Mabes kami periksa dulu kode etik, nanti pidananya boleh lanjutkan. Didahulukan dulu. Memang etika profesi seperti itu. Saya sih setelah selesai ini saya tetap akan pidanakan Pak Iwan. Saya tetap akan laporkan. Setelah putusan ini. Setelah putusan. Jadi